Nah, waktu kita konsultasi dengan Hermoris, ini dia tawarkan untuk, dia bilang katanya di PDP Tambah di Motoling sana itu harga kayu murah dan dia bisa mau kasih ke kita harga harga murah waktu itu. Dan kita konsultasikan ke owner waktu kita bilang oh ada kayu yang murah, kayu kualitas bagus dan murah. Waktu itu memang untuk orang di sini kan kualitas bagus itu setara kayu cempaka itu sudah masuk ke kualitas bagus, meskipun sebenarnya kayu cempaka itu juga kalau di sini dia bilang itu kayu hidup, jadi dia bisa bergerak. Maksudnya bergerak bukan bergerak artinya dia bisa em, kalau dalam dalam cuaca panas dia akan macam apa ya, mengembang, dan di saat dia hujan dia akan menyusut seperti itu. Dan itu di proses itu nantinya akan kayu itu akan mengalami kerusakan. Makanya kita sempat konsultasi juga, tapi akhirnya kita coba baking. Jadi waktu itu kita pakai tambahan cairan untuk anti rayap waktu itu. Jadi perkiraan untuk bahan kayu ini setidaknya bisa tahan lama. Dan akhirnya diputuskan untuk baking waktu itu 2 lantai. Nah, dalam proses baking 2 lantai, yang owner ini kan eh, suaminya itu kan orang Eropa tuh, orang Prancis. Dan dia bilang waktu selama dia di Eropa juga dia bilang dia lihat banyak sekali bangunan-bangunan kayu, ada beberapa bangunan kayu yang bagian atap itu bisa dijadikan ruangan waktu itu. Jadi waktu itu kita coba manfaatkan bagian bangunan ini untuk pada bagian atap. Ini jadi contoh. Jadi lantai 3 cuma seperti ini. Sebenarnya untuk wilayah cakupan untuk lantai 3, sebentar ya. Kita coba masuk di sini. Wilayah cakupan untuk wilayah lantai 3 ini wilayahnya cuma sebatas ini. Ini kita kasih tebal. Jadi cuma wilayahnya cuma sebatas ini. Jadi otomatis untuk oh, oke, sebenarnya ini lantai 2, yang lantai 3 kan. Jadi untuk lantai 3 ini wilayahnya cuma sebatas ini. Tapi owner nggak masalah, katanya tetap dibuat saja untuk bagian atap ditambahkan satu satu ruangan. Akhirnya bagian atas itu jadi ruang kamar. Kira-kira potongannya seperti ini. Ini untuk lantai 1 ke lantai 2 ada tangga bagian atas. Ini posisi ini karena ini pas ini naik tangga, posisinya di sini kan harusnya ada ruangan supaya tidak langsung kena miringan atap. Jadi pada bagian samping, jadi yang pada area ini, ada pada area ini kita tambahkan ruangan di sini. Jadi otomatis ruangannya di sini ada penambahan khusus karena ini wilayah tangga. Dan akhirnya selain di sini, setelah dia lihat kayaknya bagian ini juga menarik, bagian yang satunya lagi dia minta untuk kalau bisa ditambahkan ruangan. Jadi yang bagian ini. Intinya bagian atas bentuknya sudah sudah tidak lagi kotak. Makanya ruangannya jadi seperti ini untuk bagian atas. Jadi karena ada penambahan ini, makanya
di sisi ini bagian belakang, ini bagian depan. Di sisi bagian belakang ini kita tambahkan jendela di sini juga yang di sebelah sini. Karena ternyata bagian ini ingin dimanfaatkan untuk meja kerja di sini. Jadi otomatis ini bagian, nah ini yang tampak depan. Jadi yang bagian ini kita tambahkan atap. Bagian belakang juga ini kita tambahkan bukaan ya, jendela. Jadi ini posisi tangga tadi naik. Ini yang untuk meja kerja. Kira-kira kalau untuk potongannya seperti ini dari bentuk. Ini untuk pas yang di wilayah tangga dan ini yang pas di wilayah meja kerja. Jadi ini sedikit mungkin sedikit unik karena ini nantinya setelah proyek ini mengacu untuk saya sendiri untuk membuat bangunan yang macam frame house yang seperti ini. Sebentar. Nah, acuan dari rumah yang di Desa Kayau itu akhirnya membuat saya untuk memutuskan membuat frame house seperti ini. Ini yang proyek di Desa Kaaten ini. Gambar sudah selesai, tapi proses pekerjaannya masih belum. Jadi acuannya dari sini sih sebenarnya. Jadi perkembangannya itu agak lama dari bangunan 1 lantai, terus kita coba buat bangunan 2 lantai, akhirnya bangunan ini jadi 3 lantai sebenarnya. Ada tambahan atap. Ini persis sama dengan ini yang frame house yang kita buat di Kaaten ini. Tapi ini prosesnya belum dalam proses pekerjaan. Ini masih cuma gambarnya ini sudah selesai. Nah, kira-kira untuk 3D mungkin supaya lebih jelas, kita akan coba lihat untuk model 3D-nya. Nah, 3D-nya seperti ini. Jadi akhirnya untuk bagian lantai 1 itu dibuat kosong karena nantinya ini nanti jadi ruang tamu, tapi ruang tamu yang terbuka. Dan ini tangga naik. Ini kita buat ini di sini di tangga ada pintu, terus nantinya juga di sini ada pembatas. Karena yang bagian bawah itu kan termasuk tidak memiliki dinding. Jadi untuk masalah privatisasi juga masalah keamanan, akhirnya ini kita buat pembatas di sini di pinggiran tangga. Nah, kira-kira bangunannya seperti ini. Jadi ini ada tambahan bukaan di sini, bagian depan dan belakang. Dan rumah ini memang berproses terus, akhirnya ada penambahan-penambahan. Jadi kalau diperhatikan untuk proses dalam desain rumah, apalagi rumah tinggal, biasanya memang ada proses penambahan karena konsep di dalam pembuatan bangunan ini, konsepnya dari awal kita coba terapkan konsep jembatan sih, seperti jembatan. Jadi ini adalah bangunan utama, nanti ada tambahan-tambahan bangunan servis yang lainnya. Jadi bangunan ini tanpa dapur, tanpa kamar mandi. Jadi ruangan servisnya tidak ada. Ini cuma dikhususkan untuk ini ruang tamu, lantai 1, ruang keluarga, lantai 2, dan lantai 3 itu adalah kamar. Kalau ditanya mana ruang-ruang servis yang lainnya, itu nanti ada penambahan setelah bangunan ini selesai. Jadi kira-kira seperti ini untuk model 3D-nya. Ini kita coba kalau salah kita buat untuk langkah struktur juga, karena waktu dalam proses pekerjaan, ini kita pakai kontraktor.
Jadi waktu itu Miner Morris, karena dia yang menyiapkan untuk bahan kayu, dan dia juga menawarkan untuk mengerjakannya. Jadi dia menyediakan tukang, karena di daerah Motoling katanya banyak tukang yang bagus. Jadi kita buat gambar kerja, terus kita coba buat 3D untuk struktur, untuk memperjelas tukang di dalam pembuatannya. Karena waktu pertama, kalau cuman sekedar untuk mengirimkan gambar gambar kerja, mereka sepertinya bingung untuk melihat gambar kerja waktu itu. Jadi yang gambar kerjakan yang kita kirimkan cuma seperti ini. Dan karena ini modelnya 2 dimensi, mereka menginginkan untuk strukturnya dibuat 3 dimensi supaya mereka bisa lebih jelas lagi untuk dalam proses pembuatan. Jadi kita buat ini seperti ini. Karena untuk bagian beton ini sudah dicor lebih dulu. Jarak bentangan ini 6x5. Dan kita menggunakan kolom pipih di sini. Cuman ada penambahan 1 ring balok pada tangga, sedangkan yang utama tetap ada bagian tengah ring balok, beton, dan selebihnya itu tinggal rangka kayu. Dan untuk ruangan bagian ini, bagian lantai 2 ini polos, ruangannya polos, tidak memiliki sekat. Kalau untuk ruang lantai 3 seperti ini tangga naik. Jadi seperti ini untuk lantai 3. Nah, selesai dibuat gambar 3D ini, baru proses untuk pekerjaannya dimulai. Jadi waktu itu memang tahapannya, kalau nggak salah, dari negosiasi awal dengan klien waktu itu sekitar 1 tahun. 1 tahun kemudian baru pekerjaannya ini dimulai, karena waktu itu kan Graham Morris juga mengumpulkan bahan kayu, terus dirapikan, terus dibuat ukuran-ukuran yang jelas dari desa Motoling waktu itu, terus dibawa ke lokasi, terus nanti di lokasi baru dibuat sambungan-sambungannya seperti itu. Nah, untuk model real, ya sebentar. Di sini cuma ada foto-foto, tapi foto 3D juga. Jadi kira-kira untuk waktu itu ini 3D, waktu itu masih awal-awal Lumion, kita masih pakai Lumion 4.5 ini, 4.5. Jadi yang Lumion yang terkecil waktu itu kapasitasnya. Jadi seperti ini untuk 3D. Ini tangga dia naik, ini lantai 2, polos. Ini tangga naik ke lantai 3. Seperti ini naik. Terus ini yang jendela yang tadi, bukan yang tadi, yang di tangga. Dan ini yang bukan untuk sekaligus jadi meja kerja di sini. Bagian bawahnya ini, yang bagian segitiga ini nantinya dalam prosesnya finishing ini ditutup. Ini ditutup menggunakan kayu, sekaligus ada bagian-bagian tertentu yang ada bukan-bukannya karena bagian sisi yang sudut ini dijadikan gudang kecil ini. Jadi peralatan-peralatan rumah, untuk perlengkapan rumah juga nanti diletakkan di sisi kiri dan kanan yang di sudut ini. Ini prosesnya ditutup ini. Jadi kira-kira seperti ini untuk gambar 3D-nya. Ini nggak salah ada, ini kita coba yang untuk nuansa malam. Ini masih pakai Lumion 4.5 ini. Nah ini yang kita coba, ini yang strukturnya seperti ini, struktur rangka kayu yang diminta oleh tukang waktu itu untuk melihat sambungan-sambungannya seperti ini. Oke, dan hasilnya ini kita ini cuma ambil yang di Facebook. Ini yang suasana waktu pekerjaan
Ini pekerjaan lantai 3 sudah dalam proses menutup atap. Jadi atapnya itu menggunakan lapisan aluminium foil ditambah dengan ini aluminium foil, kalau nggak salah tambah dengan glass wool ini. Selanjutnya nanti ditutup dengan plafon lumber sharing kalau nggak salah ini. Ini yang bagian lantai 3. Ini kita cuma ambil yang di owner, yang Facebook dari owner, karena kita sendiri memang tidak sempat untuk membuat foto arsip. Ini bangunannya seperti ini. Ini memang luas lahannya besar, tapi bangunannya kecil. Jadi mereka ingin mengoptimalkan ruangan luar. Jadi ruang luar itu dibuat untuk tanaman-tanaman yang bisa. Jadi ada sayuran, ada bunga-bunga di sini. Ada nantinya juga ada taman-taman pohon. Ini ruang dalam. Ini yang tangga tadi. Akhirnya untuk bagian bawah, ini yang bagian bawah akhirnya ada penambahan ruangan di bawah. Terus ditutup dengan ini bata expose seperti ini. Ini akhirnya setelah ditutup, pintu yang sebelah sini ini dicabut, ini pintunya disisakan untuk rangka penutup tangga. Ini yang bagian dalam. Ini ada tambahan ini ada tambahan ruangan. Jadi ini dindingnya ditambahkan yang di bagian belakang. Terus ada penambahan juga di sini untuk kamar mandi. Kamar mandi 2, atas dan bawah. Seperti ini suasananya. Dan di dinding bagian bawah itu ada tambahan ini untuk apa ya? Kalau di sini orang bilang ini apa ya? Dodika atau tempat untuk bakar-bakar kayu lah, untuk pemanas ruangan. Ini pintu luar. Jadi ini dinding ini kan ini ditambahkan. Yang sebelumnya kan kosong. Nah, inilah bangunannya. Ini bagian bawah itu sudah ditambahkan ruangan. Terus ini dapur. Ini dapur, ini ada tambahan satu cottage untuk apabila kalau nanti ada tamu nginap di sini. Nah, ini yang dapur. Jadi kamar mandi dan dapur itu, area servis itu dibuat di luar. Jadi konsepnya bangunan ini dari awal kita sudah buat untuk konsepnya seperti jembatan atau sirkulasinya radial. Jadi untuk area servis itu sirkulasi mengarah keluar. Sebenarnya untuk bagian dapur ini, sayangnya kita kurang untuk foto. Bagian dapur ini, sebenarnya ini dari bahan bekas sih, bahan daur ulang kalau mau dibilang. Ini sebenarnya dapur ini sebelumnya hanya kayu saja, tiang-tiang kayu kosong di sini, tidak ada dinding. Tapi berhubung di owner itu memiliki macam apa ya, penutup rangka atap bekas atap untuk garasi, dan itu akhirnya dimanfaatkan untuk penutup ini. Jadi atap untuk garasi itu bentuknya mirip sedikit melengkung, mirip kubah ini atapnya ini. Jadi dipindahkan ke sini untuk bahan ini, bahan bekas sebenarnya. Terus kita modifikasi, kita cat ulang. Terus untuk rangka atap kita perbaiki, terus kita tutup dengan bahan kita gunakan konduline. Akhirnya setelah atap ini selesai, oleh owner diputuskan untuk ditutup dinding ini. Jadi ditutup dinding pakai bata expose, terus jendelanya digunakan aluminium. Jadi seperti ini bangunannya. Ini kita cuma ambil di Facebook sebenarnya ini. Oke, kira-kira untuk lokasi, sebentar kita coba, kita close dulu. Ini menurut kita cukup menarik untuk kita sharing, karena prosesnya juga cukup lama, sekitar 1 tahun untuk proses pekerjaannya. Dari proses negosiasi sampai
sampai proses pekerjaan itu sekitar 1 tahun, tapi dalam proses pembuatannya itu sekitar sampai selesai, sampai finishing itu sekitar 3 bulan. Sebentar kita buka Google Earth untuk menunjukkan lokasi, karena ini bangunannya sudah selesai, seperti yang ada di foto-foto yang kita ambil dari Facebook tadi. Jadi ini tepat di sisi dari lapangan bola kaki di Desa Kayau, lapangan Wantol. Ini yang rumahnya, ini bangunannya. Bangunan utama, terus ini bagian dapur yang ditambahkan, dan ini yang tadi yang cottage, khusus untuk tamu. Kita nggak bisa melihat secara langsung dari dekat. Ini yang tadi, yang lapangan bola kaki tadi. Jadi ini bangunannya. Ini kita nggak bisa zoom lagi, karena untuk area ini, untuk Google, cuma sampai di sini. Jadi ini bangunannya, bangunan rumah yang tadi, terus ini yang tadi yang tambahan dapur, dan ini yang cottage-nya tadi. Oke, untuk yang bangunan untuk rumah tinggal, kita kira sampai di sini. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita langsung. Kita masuk ke ini. Untuk penginapan, ini juga kita ambil dari 3 bangunan, tapi 1 owner. Cuman kita sendiri sampai sekarang belum tahu apakah bangunan ini sudah dibangun atau belum. Jadi yang pertama penginapan. Ini ada 2 tipe ini. Ini tampak depan. Ya, kita selalu per jumlah kamar. Ini tampak depan. Bangunan yang pertama tipe 1. Ini tampak samping, jadi cuma seperti bangunan kotak saja. Jadi ini konsepnya, ini kita menggunakan pendekatan urban, pendekatan urban design. Jadi ini bentuk yang ada mengacu pada eh, lingkungan sekitar. Karena memang lingkungan sekitar bangunan ini yang akan dibuat ini tipenya mengarah seperti ini sih, atau setidaknya lebih cenderung ke material bata ekspos. Jadi pendekatan urban ini artinya kita mengambil contoh desain dengan pendekatan dengan apa yang ada di sekitar area sekitar area, atau apa yang ada di lokasi dekat dengan lokasi pembuatan bangunan yang akan dibuat bangunannya itu. Dan ini berbeda dengan penginapan-penginapan yang ada di kota, atau kalau kita lihat untuk city hotel atau bangunan-bangunan yang bersifat bisnis, biasanya tidak, kalau untuk bangunan-bangunan yang ada di perkotaan kurang sekali menggunakan balkon, karena biasanya kalau bangunan-bangunan city itu langsung langsung atap, langsung kaca, penutup kaca, tidak ada balkon. Tapi ini karena ruang luarnya cukup
cukup luas, makanya mereka membutuhkan untuk ada tambahan balkon di luar. Dan konsepnya seperti ini, mereka menginginkan bata expose karena sekeliling area itu juga atau ada bangunan yang sudah mereka buat sebelumnya prinsipnya sama seperti ini dan mereka menginginkan tipe yang sama. Ada keseragaman lah seperti itu. Ini tipe yang satu dan ini adalah tipe yang kedua. Yang bagian depannya ini ada kolam di sini, kolam ikan. Posisinya juga ini ini mau dibuat ada tambahan ruangan pada lantai 3 di bagian ini. Sorry. Untuk yang bagian atas ini sama. Jadi bagian kiri ini nantinya ini bagian atas ini jadi area outdoor dan yang bagian samping kiri ini kalau kita lihat ini adalah area untuk servis. Di sini ada toilet umum, terus ruang untuk apa ya, cleaning service lah ini. Terus yang bagian ini untuk macam apa ya, cafe. Sini ada cafe kecil di sini. Sama juga untuk yang bangunan yang satu juga sama. Bagian atas untuk outdoor dan samping-sampingnya ini untuk area servis. Di bawah area ini adalah area tangga yang berisi area untuk gudang, area untuk ruang listrik, area untuk laundry bagian ini. Sama selebihnya yang bagian tengah ini ruang tidur. Jadi tampak samping seperti ini. Ini tangga, ini juga area tangga. Bagian sini ini adalah area untuk laundry, gudang sebelah sini. Ini untuk gambar potongan seperti ini. Tidak terlalu ansi. Jadi untuk area yang tadi, area laundry itu kita gunakan area yang split level ini. Ini area untuk laundry. Bagian bawah juga. Ini, tapi digabung dengan gudang ini kalau salah yang bagian bawah ini. Jadi ini gambar waktu itu kita buat standar untuk IMB. Jadi lengkap, instalasi listrik, instalasi air, itu harus lengkap. Ini denahnya ini seperti ini. Tipe 1. Ini yang tipe 2. Ini gambar potongan. Prinsipnya hampir sama. Cuma karena berbeda ukuran, jadi ada sedikit modifikasi di area-area tertentu di sini. Waktu itu memang konsep utama selain urban, karena memang owner juga lebih suka untuk bangunannya dibuat memang semuanya menggunakan bata expose dengan pemikiran waktu itu karena memang dia memiliki link atau memiliki hubungan dengan atau ada korelasi dengan pembuat bata. Jadi menurut dia bisa mendapatkan harga bata dengan harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Terus dalam pembuatannya kan kalau bata expose itu tidak menggunakan plesteran dan acian. Jadi dia ingin mengurangi budget untuk penggunaan dinding. Jadi seperti itu. Jadi alasannya seperti itu. Memiliki kolaborasi, memiliki hubungan dekat dengan pembuat bata dan bisa mendapatkan harga yang murah. Dan yang kedua dia menginginkan budget yang lebih rendah untuk dalam pembuatan dinding. Karena nantinya budget untuk jadi selisihnya itu nanti dia memperhitungkan untuk mendapatkan furnitur yang mungkin yang dengan harga yang mungkin yang agak mahal. Jadi dia berusaha untuk menghemat di material karena dia yang menginginkan untuk budgetnya itu dipakai untuk yang hal-hal yang lain. Oke, ini seperti ini untuk
Ini penginapan. Untuk 3D-nya, kita coba buka, mudah-mudahan nggak crash ini. Oke, jadi seperti ini. Ini kita sesuaikan dengan ukuran tanah pada site waktu itu. Jadi yang sebelah kiri ini yang tipe pertama, sebelah kanan ini yang tipe kedua. Ini agak delay, lumayan berat ini karena kita coba buat dalam dalam gambar ini sekaligus dua bangunan, jadi memang agak berat. Ini kita khususkan di saat membuat 3D ini, memangnya seperti ini karena nanti kita masukkan ke Lumion dan nanti kita edit di Lumion untuk penambahan ruang luar. Jadi ini yang tipe pertama. Dan yang sebelahnya itu yang tipe kedua. Jadi yang depannya itu ada kolam ikan di sini. Jadi seperti ini untuk bangunannya. Lebih berkesan memang bangunan kotak sih ini. Kita kurang tahu kalau untuk bangunan ini apakah sudah dibuat atau belum. Waktu coba cek di Google Earth, ternyata memang masih kosong, belum belum dibuat ini bangunannya. Yang terakhir kalau nggak salah, em, setelah selesai membuat gambar, kita sempat diundang oleh Direktur Bank BNI yang di Tomohon. Katanya ternyata bangunannya ini rencananya owner ingin berkolaborasi dengan pihak bank. Jadi pihak bank nantinya yang akan mendanai proyek ini. Tapi saya kurang tahu apakah ini sudah dibuat atau belum. 3D-nya seperti ini. Ini yang kita coba render di Lumion. Ini yang tipe pertama. Seperti ini. Sebenarnya simple sih. Cuman keinginannya cuma bata expose. Dia minta ada area outdoor. Ini belakang ini sudah berbatasan dengan em, lahan orang lain, jadi ini langsung ditutup. Dia hanya menggunakan ini seperti apa? Glass block di sini. Ini area servisnya, ini area untuk cafe dan laundry. Ini bangunan pertama. Ini yang bangunan kedua. Ini ada kolam ikan. Kita waktu itu mencoba untuk membuat ruang luarnya semirip mungkin. Memang waktu itu kan suasana suasana waktu itu yang di lokasi pinggirannya ini yang ada pohon-pohon kelapa di sini, pohon palem dan pohon kelapa. Di sini ada em, barisan bunga di sini, bunga-bunga. Dan di sampingnya ini masih ada pohon-pohon sih. Kita berusaha untuk membuat dengan kondisi yang sama dengan yang ada di lokasi. Itu yang terlihat. Jadi kalau dilihat ini berdekatan ini. Kalau salah untuk area area ini sekitar berapa ya? 2 hektar lebih sih untuk wilayah ini. Oke, yang ini yang penginapan. Oke, selanjutnya ini udah kafe.
Jadi denanya ini hanya kecil ini, ukuran 13,5 kali sekitar 6,5, 6,65 kali 13,55. Itu cuma kecil, tapi diminta untuk 2 lantai. Jadi untuk yang lantai 2 ini juga dia minta untuk dibuat outdoor. Ini dana. Jadi dengan pemilik yang sama dengan yang tadi. Jadi dia juga menginginkan bentuknya sedapat mungkin dibuat sama dengan bangunan yang lain. Jadi hanya dibuat kotak-kotak seperti ini dengan bata ekspos. Cuma ini kita tambahkan untuk bagian tangga, kita tambahkan ini, ada penambahan ornamen teralis besi di sini, plus dengan ada tempat untuk ini penempatan bunga, karena memang di situ mereka juga membudidayakan bunga-bunga yang banyak sekali yang unik-unik di tempatnya itu. Jadi nanti kita minta untuk mereka mengumpulkan bunga-bunga yang unik dan nanti mereka akan tempatkan di area dinding teralis besi ini. Ini gambar potongannya seperti ini. Ini cafe indoor, yang atas untuk outdoor. Dan ini potongannya. Jadi bagian depan dari cafe ini kolam kolam renang ini. Kolam renang dewasa dan di belakangnya itu sungai. Ini memang posisinya sebenarnya sudah ini agak tinggi memang posisinya dari plus minus 00 ke sungai ini lumayan tinggi sekitar 5 meter ini. Ini potongannya. Jadi ini lengkap sampai ada 10 gambar ini untuk standar untuk IMB ini. Jadi di dalam negosiasi ini juga memang tidak berlangsung lama karena keinginan klien sama dengan waktu di saat membuat penginapan waktu itu. Tetap lantai 2 di sini, yang lantai paling atas itu outdoor. Terus seperti ini, tetap di bagian atas ada juga untuk area untuk jadi di sini karena ini cafe, bagian atas ini khusus untuk membuat makanan-makanan ringan seperti snack dan yang lain-lain di sini. Khusus untuk area outdoor yang bagian atas. Ini dengan tanpa potongan. Kita lihat yang 3D. Ini lumayan berat, jadi agak delay ini bisa kita buka. Nah, maaf juga ini yang kita jaringan di sini juga masih kurang bagus. Jadi tolong kalau ada delay atau ada masalah di suara nanti kasih tahu. Oke, jadi ini posisinya seperti ini. Ini bangunan yang sudah ada. Jadi acuan dari bangunan-bangunan yang saya buat ini, acuannya dari bangunan awal yang mereka buat ini. Makanya kita bilang ini konsepnya urban. Jadi mengikuti apa yang ada di lokasi atau yang sekitar. Dan itu juga salah satu keinginan dari klien. Posisinya di sini, kafe. Ini ada kolam renang di sini, kolam renang dewasa. Ini kolam renangnya sudah ada lebih dulu, sudah dibuat lebih dulu. Jadi kafenya nanti ditambahkan di sini. Di bawahnya di sini ada kolam ikan, di sini ada tempat untuk area untuk di sini semuanya area restoran di sebelah sini. Dan ini seperti apa ya, sabuah-sabuah kecil tapi yang diletakkan di posisi kolam ikan.
Yang tadi, yang posisi yang tadi untuk penginapan yang sebelah ini, sebelah sini. Jadi memang posisinya berdekatan. Jadi ini kafe, yang sebelah sini penginapan yang tipe 1 tadi, dan untuk penginapan yang tipe 2 memang agak jauh. Karena ini kita buat pembatas karena di sini kalau nggak salah ini ada sungai kecil di sini. Jadinya seperti ini. Jadi area outdoor di atas, indoor di bawah. Ini ada tangga, terus kita gunakan ada tambahan dinding teralis besi. Ada yang mungkin tahu lokasinya ini di daerah Kakaskasen. Nah ini yang bagian ini yang sungai, sungai yang di bawah. Ini kolam renang, yang bagian belakangnya ini sungai. Ini ada jembatan di sini. Untuk hasil rendernya kita close dulu. Kita coba buka di Lumia, mudah-mudahan nggak crash ini. Sebenarnya tadi kita rencana cuma membuat video dengan menggunakan aplikasi Bandicam, terus nanti kita upload di YouTube, terus nanti kalian nanti nonton di YouTube. Tapi karena sebenarnya kita terlanjur, kita kita beli paket Zoom Pro per bulan. Jadi kalau kita nak gunakan untuk mengajar, kita rugi karena kita terlanjur terlanjur bayar. Makanya kita putuskan oke, tetap kita gunakan Zoom untuk meeting. Sebenarnya kita berharap juga di saat Zoom meeting ini ada pertanyaan-pertanyaan, atau kalau bisa ada masukan, kalau ada sananya di antara kalian yang mungkin kurang setuju dengan apa yang argumen apa yang pernah saya katakan, silakan. Kalau ada yang ingin membantu untuk memberikan saran, itu lebih bagus. Atau setidaknya kalau bisa ada pertanyaan lah. Karena ini nanti kita coba mengarahkan nantinya di saat kalian membuat tugas, kira-kira kalian sedapat mungkin sudah bisa mengantisipasi lah apa sih yang nanti kalian akan konsultasi dengan klien, apa sih yang nanti kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang nantinya kalian ingin tanyakan ke klien, dan kira-kira keinginan klien seperti apa sih untuk mewujudkan mimpinya seperti itu. Nah ini mungkin nanti agak agak sedikit berat, agak sedikit delay karena memang aplikasinya ini yang termasuk aplikasi yang berat. Jadi ini suasananya kira-kira kalau dalam render seperti ini. Jadi di bawahnya ini ada, di sini ada sungai di sini. Posisinya memang sudah di bagian di lerengan sebenarnya ini, tapi yang bagian bawah owner tidak menginginkan untuk dibuat apapun di bawahnya. Jadi mereka menginginkan bangunannya ini digantung. Jadi seperti panggung. Ini agak berat ini. Mungkin di layar kalian ini mungkin ada delay-delay. Ini juga berhubung koneksi lagi down ini. Jadi seperti ini. Ini kita pakai Lumion 6 ini. Kita belum bisa untuk di atas Lumion 6 kita pernah coba tapi agak berat di saat merender. Jadi kita masih tetap menggunakan Lumion 6. Mungkin di antara kalian yang ada sudah yang menggunakan
di atas Lumia 6 itu mungkin lebih bagus. Cuma kita sarankan sesuaikan dengan spek komputer ya. Nah, kira-kira seperti ini. Sebenarnya simple. Cuma di sini yang agak menarik di sini karena ada kolam renang di sini. Jadi bagian sebelah kanan ini kita memang nggak sempat buat ini untuk area sini karena oke, sorry tadi ada crash tadi karena memang terlalu berat. Karena kita buka aplikasi banyak di sini. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk kafe. Ini seperti ini untuk kafe. Terus kita masuk ke ballroom. Nah, ini ballroom. Bangunannya juga sebenarnya hampir mirip-mirip, lebih berkesan kotak dengan bata expose. Tapi di sini ada penambahan-penambahan portal untuk lebih berkesan ke untuk bangunan modern. Jadi ini lebih berkesan apa ya? Lebih ke kontemporer sih, kontemporer modern sih, dengan adanya ini bata expose. Jadi keinginan klien juga sama, lebih menginginkan bentuk kotak dan bata expose. Tapi di sini kita tambahkan, di sini ada penggunaan untuk material bata untuk wilayah pintu masuk dan pada bagian atas dengan jendela besar di samping kiri kanan. Jadi lebih berkesan modern karena di sini ada kesan simetrisnya itu sangat kuat. Jadi simetris kiri kanan. Sama untuk samping hanya ada kolom-kolom yang timbul, kolom-kolom expose, tapi tetap menggunakan bata. Jadi itu dalam pembuatannya bata itu disusun, terus di tengahnya itu nanti ada pengocoran untuk beton. Jadi seperti ini. Jadi keinginan klien tetap sama, menginginkan sesuatu yang sama dengan bangunan-bangunan yang sudah ada di sekitarnya. Jadi saya waktu itu menggunakan ya konsep untuk urban design, jadi mengambil apa yang ada di daerah situ,
atau yang ada di lokasi situ sedapat mungkin dibuat identik lah antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain, karena klien tidak menginginkan bentuk yang lain. Dia ingin agar semuanya eh, kan sebagai seorang arsitek di saat itu kan tujuan kita dalam membuat, kita harus bedakan antara membuat rumah tinggal dan bangunan jasa atau bangunan komersial. Di saat kita membuat untuk bangunan rumah tinggal, tujuan kita dalam merancang atau mendesain itu tujuannya adalah ke owner, karena owner yang akan menempati bangunan itu, karena itu bangunan rumah tinggal. Tapi kalau untuk bangunan jasa atau komersial, tujuan dari pembuatan gambar itu nanti kita akan lebih lebih ditujukan ke konsumen atau ke pengunjung, bukan ke owner lagi. Owner kita hanya bisa kolaborasi dalam mendesain, tapi tujuan saya atau arsitek dengan owner atau klien kita di saat itu adalah untuk pengunjung, untuk konsumen. Jadi ada hal-hal yang memang waktu itu harus kita kesampingkan. Contoh, prinsip-prinsip, ada beberapa prinsip yang dipegang oleh owner di saat itu, dia masih dalam bayangannya di saat kita waktu itu kita konsultasi, bayangannya itu masih memikirkan bahwa bangunan itu seperti dia membangun rumah tinggalnya waktu itu. Dan waktu itu saya coba untuk mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa membangun rumah tinggal dan membangun bangunan komersial itu beda. Tujuannya kita dalam membuat bangunan komersial bukan untuk diri kita sendiri, tapi khususnya untuk pengunjung, supaya nanti pengunjung itu bisa betah dan bisa loyal untuk datang ke tempat yang kita buat ini. Artinya tujuannya tetap profitnya ke owner, tapi tujuan desain bukan untuk owner, tapi khusus untuk konsumen. Itu kita harap kalian harus bedakan untuk bangunan antara bangunan rumah tinggal dan bangunan komersial. Kira-kira untuk dirinya seperti ini. Jadi ini ada supaya sebenarnya ini bukan cuma sekedar urban, tapi di sini ada penambahan yang tegas untuk unsur modern, plus ada permintaan dari owner untuk membuat eh, bentuk klasik yang di sini penerapannya pada bukaan jendela dengan adanya pembagian-pembagian rangka pada jendela dan pada pintu. Ini kita gunakan untuk area pintu ini, area pintu masuk dan keluar ini, out in dan out sebenarnya ini. Jadi kita gunakan bentuk klasik, kita tambahkan dengan ornamen-ornamen tempelan beton seperti ini. Dengan penutup pada dinding ini menggunakan bata. Bagian atasnya tetap kaca. Jadi di sini unsur klasik di sini kita tambahkan pada bagian sisi kiri dan kanan untuk pintu keluar, masuk dan keluar sini. Jadi unsur modernnya terlihat jelas dengan ini adalah untuk modern kan lebih berkesan jujur. Jadi di sini ditampilkan beton-beton yang ekspos, bukan tempelan, tapi memang struktur utamanya diekspos untuk menampilkan kejujuran. Meskipun untuk pada jendela di sini ada pembagian-pembagian untuk rangka frame jendela, dan pada bagian kiri dan kanan ini ada bentukan model klasik di sini. Tapi proses terakhir bangunannya owner sudah setuju, tapi sama juga. Tiga bangunan ini memiliki owner yang sama dan saya sendiri belum tahu apakah ini sudah selesai atau belum. Nah ini untuk ballroom. Sampai sini ada pertanyaan?
Untuk rendernya ini hasilnya seperti ini. Tampilannya bata expose memang sangat menonjol di sini. Kita tinggal memperkuat struktur. Jadi seperti yang minggu lalu kita sempat bicarakan, untuk dalam desain kita menggunakan dua pendekatan. Jadi pendekatan arsitektur tentang keindahan arsitektur dan technical arsitektur yang lebih condong ke menampilkan kekuatan bangunan. Jadi the beauty of architecture and technical architecture. Di sini kita berusaha untuk menampilkan dua pendekatan itu. Jadi untuk yang beauty itu kita berusaha untuk menampilkan di bukaan-bukaan yang ada. Karena untuk tampilan ini sudah pasti bata expose yang memang kalau tanpa ada sentuhan-sentuhan untuk membuat modifikasi pada jendela atau pada bukaan, baik jendela dan pintu, nantinya bangunan ini hanya berkesan maskulin tanpa ada sisi feminin di sini. Jadi seperti ini untuk luarnya. Untuk bangunan ini memang untuk interior kita enggak, semua bangunan kita enggak bahas itu, karena di saat kita membuat gambar, negosiasinya waktu itu dengan owner hanya sampai batasnya pada eksterior bangunan. Untuk interior itu kita tidak bahas. Jadi proyek ini tidak, jadi proyek yang saya buat dari gambar pertama tentang rumah tinggal sampai yang bangunan ini, kita tidak pernah membahas tentang interior. Karena waktu pembicaraan itu kita sampaikan untuk desain interior kita membutuhkan apa ya, setidaknya ada negosiasi yang baru. Karena untuk interior dan eksterior kita bedakan. Karena kalau untuk interior nanti kita akan kolaborasi juga dengan orang dari desain interior. Jadi selain arsitek, ada penambang, kita waktu itu kita bilang butuh juga orang untuk yang khusus untuk desain interior untuk kolaborasi. Dan waktu itu karena bangunannya belum dibuat, makanya waktu itu owner bilang untuk interior kita pending dulu. Jadi khusus untuk bangunan ini hanya dibuat lebih cenderung kita buat bagian eksteriornya dulu. Oke, jadi ini yang ballroom. Oke, yang mungkin terakhir ini ada satu proyek yang gambarnya sudah selesai dan sementara dalam proses, sekarang masih sampai di struktur. Jadi ini proyeknya ini ada 4 bangunan, sebenarnya 4 bangunan ini, karena ini cafe and resto ini 1, 2, 3 ini bangunan yang sama, tapi ada perubahan. Yang pertama itu batal, yang kedua itu batal, akhirnya diputuskan yang bangunan yang ketiga ini. Dan yang nomor 4 ini frame house, ini 3 buah, tapi belum juga dikerjakan karena masih dalam fokus untuk membuat kafe ini. Jadi untuk yang ini kita coba buka yang konsep awal. Rasanya ini yang terakhir ya. Ini lokasinya di Klaten. Sudah sampai pada tahap struktur, pembuatan struktur. Oke, waktu itu ini baru konsep. Ini masih konsep. Jadi ini belum memang untuk basement. Ini masih dalam asumsi bentuk untuk basement waktu itu. Ini lantai 1. Jadi lantai 1 seperti ini. Ini dari owner minta di bagian depan tetap ada teras dengan ruang tunggu di sini dan sekaligus untuk mungkin pengunjung menikmati makanan ringan. Terus ada main entrance, pintu geser, pintu sliding.
Dan di sebelah kanan ini ada tangga naik ke lantai 2. Ini area untuk restoran indoor. Sebelah kiri ini untuk outdoor. Bagian kanan dia minta ada teras. Dan ini juga ada tangga turun karena posisi bangunan ini ada pada lerengan. Ini restoran, ini ada main kitchen di sini. Dia minta untuk di sini ada restoran dan bar. Dia minta pisah. Jadi untuk yang sebelah kiri ini untuk area bar. Dengan entrance juga berbeda, tapi dia minta untuk keduanya bisa berhubungan. Jadi di sini entrance ada sebenarnya ada 4. Satu entrance utama, yang samping kanan ini juga entrance semua ini. Area masuk juga ini dari samping. Ini juga ada entrance untuk ke bar. Area masuk yang alternatif dan ini area masuk utama untuk bar. Tapi keduanya tetap masih bisa berhubungan di sini. Ini baru konsep. Ini waktu itu apa yang diinginkan klien waktu itu. Jadi kita coba untuk transformasikan ke gambar. Dan waktu itu gambar pertama ini owner langsung oke. Ini lantai 2-nya. Ini di lantai 2 di sini ada void. Tetap ada outdoor juga bagian luar. Ini balkon di sini. Ini tangga yang tadi, yang dari bawah. Ini restoran, bar juga yang lantai 2 ini. Dipisah, ini ada tangga juga. Karena ada ketentuan dalam membuat tangga, ada jarak untuk maksimum antara tangga yang satu dengan tangga yang lain. Jadi dalam membuat bangunan publik yang diperhatikan juga area untuk tangga. Karena tangga ini memiliki kepentingan utama dalam bangunan publik, khusus untuk keselamatan. Jadi biasanya ada standar. Ini kita menggunakan jarak sekitar 15 meter minimal ini, 15 sampai 20. Ini sekitar 35 meter kalau salah. Ini tampak depan. Seperti ini. Jadi ini tangganya yang tadi. Ini area entrance. Ini kita pakai penutup ini memang kaca, ditambah dengan frame aluminium di sini plus besi sebagai penguat. Dan untuk area untuk bagian depan ini kita tambahkan unsur kotak ini untuk mempertegas dan ditambah dengan ornamen untuk dinding besi juga. Dan ini untuk area untuk bar dengan tangganya juga di sini. Nah, ini area yang menghadap dari ke arah bar. Ini bar. Jadi yang tampilan dari sisi sebelah kiri ini. Ini bagian bar, ini yang restorannya. Nah, ini yang tampak sebentar. Ini yang tampak samping kanan. Ini yang bagian belakang. Jadi kalau diperhatikan area bar ini sebelah sini. Ini yang bar. Ini area bar. Ini ada tangga juga. Dan ini yang bagian restoran. Bagian belakangnya restoran ini. Ini kaca juga. Kaca ditambahi dengan plus frame aluminium dan besi. Ini tampak sebelah kanan. Yang tadi yang entrance ini. Ini tangga. Bangunannya memang posisinya miring. Untuk bagian depan yang memang di sini sengaja dipotong miring. Perhatikan ini. Posisinya miring. Karena karena di sini area pemandangannya cukup kuat. Makanya kalau kita buat lurus ini, agak kurang kita dapatkan pemandangan yang sebelah sini. Makanya dibuat miring untuk acuannya ke view yang di sebelah sini. Dan ini tampak atas. Ini jadi waktu kita pakai ini langsung, jadi bisa kita membuat gambar ini, meskipun itu masih dalam tipe ide atau gagasan. Jadi waktu itu kita coba transformasikan keinginan klien. Waktu itu kita sketsa-sketsa di lapangan untuk Dena lebih dulu, terus tampilan tampak seperti apa.
terus klien menginginkan untuk membuat gambarnya dalam bentuk digital, saya buat ini, terus ya oke. Jadi waktu itu kita langsung membuat sistem pengukuran, kita bawa plang, dan waktu itu bawa plang sebenarnya sudah selesai. Waktu itu kita sudah dalam tahap kita untuk membuat galian-galian fondasi telapak, tapi akhirnya ownernya membatalkan gambar ini dan membuat konsep yang baru. Nah, ini konsep berikutnya seperti ini. Ini konsep kedua. Jadi yang gambar pertama sebenarnya sudah oke, tapi sebelum pelaksanaannya, owner berubah pikiran. Jadi yang ini yang sudah ditetapkan. Jadi yang basement yang sebelumnya itu kan belum terrealisasi, akhirnya dia merubah. Area basement itu dibuat untuk ruang karaoke. Plus gudang makanan dan gudang peralatan. Ditambah juga dengan toilet umum. Akhirnya ada perubahan seperti ini. Sebentar ya. Jadi perubahannya pertama dia minta basement dibuat untuk digunakan untuk ruang karaoke, plus gudang dan toilet. Dan lantai 1 itu akhirnya berubah, tapi perubahannya tidak terlalu banyak sih. Bagian depan itu masih tetap, tapi di sini ada penambahan ini bukan penambahan sih, perubahan posisi tangga yang sebelumnya di ujung sebelah kiri dipindahkan ke agak ke tengah. Tangga yang bagian belakang itu tetap posisinya sama, tidak berubah. Sedangkan di bagian sisi sebelah kanan atas ini itu ditambahkan tangga khusus karyawan. Karena untuk area dapur itu dipindahkan ke sudut sini. Tadi kan area dapur di tengah, dipindahkan ke sudut sebelah kanan sini, bagian belakang. Bar juga dipindahkan ke area sini, karena dia menginginkan ada pembagian di sini. Karena posisi bangunan itu kan pada lerengan, jadi dia ingin memanfaatkan lerengan yang ada. Yang sebelumnya area ini satu level, akhirnya berbeda-beda level. Akhirnya levelnya berbeda di sini. Masing-masing area ini berbeda level. Seperti tangga lah. Tapi ini sudah menjadi outdoor, ini dipotong. Yang area pertama ini indoor, akhirnya jadi outdoor. Indoornya sebatas dinding ini. Jadi bangunannya diperkecil, dindingnya dikurangi, karena yang bagian sebelah bar ini akhirnya jadi outdoor semua. Ini konsep yang kedua yang diinginkan oleh klien. Jadi ini kita coba transformasikan seperti ini. Ini lantai 2, akhirnya bangunannya jadi lebih kecil. Karena ternyata klien menginginkan, karena perkiraan budget sebelumnya ternyata cukup tinggi buat dia, dan dia ingin memperkecil budget, akhirnya bangunannya diperkecil juga. Jadi ini tampak depan akhirnya berubah, meskipun bagian depannya cuma sedikit saja perubahannya. Tapi yang bagian lantai 2, ini tadi jadi bagian lantai 2, yang sebelumnya ini memang utuh indoor, akhirnya bagian lantai 2 juga dikurangi dindingnya, dibuat outdoor. Yang bagian depan ini, dan samping ini. Ini tampaknya seperti ini. Tampaknya seperti ini. Lantai 2 ini ada area outdoor. Bagian sampingnya ini bangunannya sudah berkurang ukurannya. Dan ini untuk bagian tampak samping kiri. Dari sisi yang bagian ini ya. Yang ini bagian untuk bar, dan ini yang restoran. Yang ini yang